Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Kapolres umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pulsa 500.000. Jam 5 sholat subuh, jam 1 tengah malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Dua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala berjamaah. Saudaraku yang aku cintai, walaupun saya orang bodoh, tetapi saya tidak mau dibodoh-bodohi. Saya berpendapat bahwa ustadz sama dengan pedagang. Yang penting dagangannya laku. Oh, ini barangnya bagus, ini segala macam bagus. Begitu juga dengan Rocky Gerung pun sama. Cuman caranya saja yang berbeda. Semuanya pedagang. Ustadz yang dia hujat orang yang tidak sholat ke masjid. Kemudian dia mengatakan bahwa orang nggak mau sholat berjamaah, katanya nggak nampak pahalanya. Coba aja kalau dikasih uang atau pulsa 500.000. Kalau saya minta bukti atas omongannya, coba tunjukkan saya bukti sudah berapa banyak. Jangankan pahala orang lain, pahala Ustadz Dasar Latif itu sendiri berapa yang telah dia kumpulkan. Berikan saya bukti. Pasti dia nggak bisa. Nah, itu omongan pedagang. Kalau diminta untuk membuktikan, dia gagal. Tapi kalau dengan ucapan, oh salat begini, satu langkah, satu pahala. Tapi coba buktikan, mana pahala yang telah saudara kumpulkan. Jangankan orang lain, yang ustadz sendiri kumpulkan berapa banyak. Nah, coba tunjukkan buktinya. Pasti nggak bisa. Hanya bisa ngomong doang. Jadi nggak ada bedanya antara ustadz dengan pedagang. Yang penting dagangannya laku, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Nah, ini saya yang nggak mau dibodoh-bodohi. Sholat yang kita agung-agungkan hanya bahan cemoohan bagi pendeta Gilbert. Apa kata pendeta Gilbert? Yang paling susah terakhirnya, harus lipat kaki katanya. Kemarin dia minta maaf atas omongannya itu. Hanya bahan olok-olokan orang bagi non-muslim. Jadi kita harus berpikir keras. Antara kita dengan agama lain mesti ada yang salah. Salah satunya, entah kita yang salah atau dia yang salah. Nah, jadi kita sama-sama pedagang. Jadi jangan sok-sokan, sok-sok tahu. Jadi semestinya yang saya harapkan orang ini jujur. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan nggak tahu berlagak tahu. Jadi kita sesatnya semakin jauh. Nah, itu pendapat dari saya. Saya juga boleh berpendapat kan. Jadi bukan perbedaan yang harus kita cari, yang harus kita perbesar, tapi persamaan yang harus kita cari. Mari kita berkolaborasi ingin mendapatkan kebenaran dengan cara awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Bukan hanya mengenal namanya, tapi juga mengenal wujudnya. Sifat Allah yang 20 mengatakan Allah itu wujud. Sebab kenapa orang kurang mau salat berjamaah? Yang pertama, dia nggak mendapat perintah. Sementara Quran mengatakan padahal kamu hanya ada diperintah. Surat Bayyinah ayat 5. Nah, sementara kita sholat hari ini tidak mendapat perintah. Nah, itulah salah satu kesalahan kita. Kita tidak membuat seperti yang dikatakan oleh Allah. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yurimus salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qaimah. Padahal kamu hanya diperintah
untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus benar. Sementara Ustadz Dasat Latif mengatakan karena nggak melihat pahala. Memangnya dia lihat pahala? Jadi bertentangan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah mengatakan padahal kamu hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus benar. Surat Bayyinah ayat 5. Jadi itulah pandangan dari saya. Kita semestinya jujur. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan tidak tahu, sok-sok tahu. Jadi kita sesatnya semakin jauh. Itulah pandangan dari saya. Untuk mendapatkan kebenaran tidak ada jalan lain. Awaluddin ma'rifatullah. Kenali Allah secara nyata. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pusikum manafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.